Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Ari Sumanda, NPM 19745005. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori arus dan upwelling. Mengenal arus. Arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya, atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang dikarenakan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Pergerakan arus dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain arah angin, perbedaan tekanan air, perbedaan densitas air, gaya Coriolis dan arus Ekman, topografi dasar laut, arus permukaan, upwelling dan downwelling. Selain angin, arus dipengaruhi oleh paling tidak ada 3 faktor, yaitu 1. Bentuk topografi dasar laut dan pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Beberapa sistem lautan utama di dunia dibatasi oleh massa daratan dari 3 sisi dan pula oleh arus ekuatorial counter di sisi yang keempat. Yang kedua, gaya Coriolis dan arus Ekman. Nah, gaya Coriolis mempengaruhi aliran massa air, di mana gaya ini akan membelokkan arah mereka dari arah yang lurus. Kemudian yang ketiga, ada perbedaan densitas serta upwelling dan sinking. Perbedaan densitas menyebabkan timbulnya aliran massa air dari laut yang dalam di daerah kutub selatan dan kutub utara ke arah daerah tropik. Kemudian jenis-jenis arus dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu 1. Berdasarkan penyebab terjadinya, dan 2. Berdasarkan kedalamannya. Berdasarkan penyebab terjadinya dibagi lagi menjadi 5, yaitu arus Ekman, yaitu arus yang dipengaruhi oleh angin. Yang kedua, arus termohalen, arus yang dipengaruhi oleh densitas dan gravitasi. Yang ketiga, arus pasut, arus yang dipengaruhi oleh pasang surut. Yang keempat, arus geostropik, arus yang dipengaruhi oleh gradien tekanan mendatar dan gaya Coriolis. Dan yang terakhir 5, wind driven current, arus yang dipengaruhi oleh pola pergerakan angin terjadi pada lapisan permukaan. Kemudian berdasarkan kedalamannya, arus permukaan terjadi pada beberapa ratus meter dari permukaan, bergerak dengan arah horizontal dan dipengaruhi oleh pola sebaran angin. Kemudian ada arus dalam, terjadi jauh di dasar kolom perairan. Arah pergerakannya tidak dipengaruhi oleh pola sebaran angin dan membawa massa air dari daerah kutub ke daerah ekuator. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenal upwelling. Upwelling adalah sebuah fenomena di mana air laut yang lebih dingin dan bermassa jenis lebih besar bergerak dari dasar laut ke permukaan akibat pergerakan angin di atasnya. Pergerakan ini umumnya membawa nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan fitoplankton di dekat permukaan laut, sehingga memperkaya biomasa di kawasan tersebut. Kemudian berdasarkan fakta tersebut, kawasan upwelling dapat diidentifikasi dengan rendahnya temperatur air laut dan tingginya kandungan biomasa. Peningkatan biomasa ini berkontribusi terhadap tingginya hasil perikanan tangkap di kawasan tersebut. Setidaknya 25% hasil tangkapan laut dunia berasal dari kawasan yang hanya seluas 5% dari lautan dunia ini. Kemudian ada 3 kekuatan utama yang menjadi penggerak dari upwelling adalah angin, efek Coriolis, dan transport Ekman. Faktor penyebab terjadinya upwelling. Terjadinya arus upwelling disebabkan oleh berbagai faktor, namun penyebab utamanya adalah angin yang berhembus di atas permukaan laut. Sebagaimana diketahui bahwa gaya Coriolis mengakibatkan pembelokan ke sebelah kanan di utara khatulistiwa dan ke kiri di sebelah selatan khatulistiwa. Coriolis inilah yang menghasilkan upwelling. Kemudian peranan upwelling terhadap kesuburan perairan. Upwelling merupakan proses yang penting untuk membalikan zat hara dari lapisan air dekat
dasar ke daerah permukaan untuk dapat digunakan kembali untuk proses kehidupan. Oleh karenanya, daerah pantai di mana terjadi proses upwelling akan sangat kaya plankton, dan jika plankton sangat banyak, terdapat ikan-ikan pun akan berkumpul di daerah ini. Itulah sebabnya daerah upwelling merupakan daerah yang sangat baik untuk usaha penangkapan. Kemudian, upwelling juga memiliki dampaknya, yaitu upwelling memang menyebabkan naiknya nutrien dari lapisan bawah ke permukaan. Nutrien dan cahaya di perairan yang cukup akan memicu pertumbuhan fitoplankton. Keadaan ini yang justru dapat menyebabkan terjadinya ledakan populasi fitoplankton atau yang disebut blooming algae. Fitoplankton yang berkumpul di permukaan akan membuat pencahayaan di perairan berkurang dan adanya persaingan oksigen bagi organisme perairan, sehingga kondisi lingkungan ini tidak lagi optimal bagi pertumbuhan ikan-ikan. Selain itu, blooming algae juga dapat mempengaruhi kualitas air di perairan tersebut, karena suatu saat plankton-plankton tadi akan mati secara massal. Akibatnya terjadi kembali penumpukan bahan organik di perairan. Masalahnya adalah ketika malam hari, maka proses fotosintesis akan berhenti, sehingga zat yang dihasilkannya adalah zat-zat yang bersifat toksik yang buruk bagi organisme perairan. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.